Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jika Bidko dan saya akan menerangkan tentang prinsip harta dan investasi syariah. Harta itu sebagai amanah dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, kita menganggap harta itu bukan hanya materi saja, tapi amanah yang dimanfaatkan secara halal dan adil. Ada dua prinsip utama yang kita harus tahu, yang harus kita tilik. Yang pertama, yakni keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keadilan distribusi berarti kita harus adil terhadap pembagian dari zakat, infak, sedekah atau wakaf. Selanjutnya, larangan bolor dan maisir dalam investasi. Ada dua yang harus kita highlight di sini. Yang pertama, bolor. Jadi kalau misalnya ada informasi atau kondisi rasa tidak jelas, kayak menjual barang yang belum ada, itu kita nggak boleh untuk investasi. Karena mengandung bolor, nggak pasti. Mau invest apa yang nggak pasti. Kedua, judi. Nah, kalau saham itu mengandung perjudian, ya maka dia bukan saham. Kita jadi bawahi dulu di sini bahwa investasi dengan judi itu berbeda. Jika ada judinya, maka itu bukan investasi, itu judi. Nah, paling kalau semisal dia pun investasi ada judi, berarti yang judi itu perusahaan yang kita invest. Contoh kayak perusahaan judi atau perusahaan lainnya judi. Nah, jadi kalau misalnya ada saham yang seperti itu mengelola judi atau memberikan layanan judi, maka termasuk hal yang dilarang kita invest. Lanjut. Tujuan dan prinsip investasi syariah. Dalam investasi syariah ada beberapa tujuan dan prinsip yang harus kita ikuti. Ada 4, satunya nggak saya masukkan di sini. Ada 4 yang kita harus tahu. Yang pertama, kita harus berinvestasi ke saham yang syariah. Siapa saham-saham syariah itu berarti dia bebas riba. Kalau sahamnya bukan investasi syariah. Karena kalau misalnya kita membeli saham-saham yang mengandung riba, ya maka itu bukan investasi syariah, itu bukan saham syariah. Nah, kita enggak boleh untuk invest syariah di saham-saham yang ada ribanya. Yang kedua, borong. Jadi setiap transaksi kita ketika ingin membeli saham itu harus jelas. Kalau transaksinya nggak jelas, itu nggak sesuai dengan prinsip dari investasi syariah. Ketiga, bebas maisir. Jadi nggak ada unsur perjudian di sini. Satu lagi yang nggak saya tulis di PPT, ada yang namanya kalau misalnya saham syariah itu nggak boleh berbunga, nggak boleh tercampur di dalamnya hal-hal yang haram. Contoh kayak babi dan alkohol. Terima kasih kepada Kang Bija yang sudah menjelaskan mengenai konsep harta dalam perspektif Islam dan investasi syariah. Di sini saya akan melanjutkan apa itu obligasi syariah. Sukuk obligasi syariah berbasis aset. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mencerminkan kepemilikan atas aset produktif, bukan utang. Nah, ini adalah instrumen keuangan yang inovatif dan sesuai syariah. Nah, dalam obligasi syariah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada berbasis aset, menggunakan akad syariah dan imbal hasil dari usaha. Apa itu yang berbasis aset? Yakni mencerminkan kepemilikan atas aset real yang menghasilkan imbal hasil. Untuk menggunakan yang menggunakan akad syariah, yakni misalnya menggunakan akad ijarah dan sewa, terus akad musyarakah, akad kemitraan atau mudharabah bagi hasil. Lanjut, imbal hasil dari usaha halal itu tidak menjanjikan bunga tetap, tetapi bagi hasil dari proyek yang syar'i. Nah, next. Sukuk
atau obligasi syariah dan obligasi konvensional. Sini saya akan menjelaskan perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional. Meskipun keduanya adalah instrumen investasi, sukuk dan obligasi konvensional memiliki perbedaan fundamental yang signifikan dari segi karakteristik, terus dasar kepatuhan syariah, terus dan iman hasil. Dari segi karakteristik ada dasar. Kalau sukuk obligasi konvensional, dasar daripada sukuk adalah berbasis aset real. Dasar dari obligasi konvensional berbasis hutang. Nah, kepatuhan syariah, sukuk itu sesuai syariah, bebas riba dan spekulasi. Kalau konvensional tidak terikat prinsip syariah. Untuk imbal hasil berdasarkan bagi hasil atau profit ini untuk sukuk, dan bagi obligasi konvensional kita tetap bunga tetap. Next. Struktur kinerja dan dampak sukuk. Struktur sukuk sangat fleksibel, tergantung pada aset syariah yang digunakan, dan kinerjanya pun tidak terlepas dari kualitas proyek dasar yang didanai dan sesuai dengan kepatuhan syariahnya. Di Indonesia, sukuk negara retail telah menjadi instrumen andalan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Poin sukuk juga mendukung proyek infrastruktur, sektor energi terbarukan, dan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana instrumen keuangan syariah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Next.